Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini kita bakal coba bahas lebih baik mana sih antara I/O water cooler versus CPU cooler tower. Mana yang lebih worth it, mana yang lebih dingin, dan mana yang lebih cocok untuk kita. Simak sampai habis. Nah, sebelum lanjut, buat yang masih newbie mungkin bertanya-tanya, apa sih I/O water cooler itu? Apa sih bedanya sama air cooler biasa? Kenapa harganya lebih mahal? Yuk kita bahas sedikit. I/O water cooler atau all-in-one water cooler adalah sistem pendingin CPU berbasis cairan atau liquid cooling yang sudah dirancang plug and play. Berbeda dengan custom water cooling yang rumit, I/O datang dalam satu unit siap pakai. Tinggal colok, dibaut, dan selesai. Ada 3 komponen utama dari sebuah I/O water cooler, yaitu yang pertama, water block, berfungsi sebagai tempat perpindahan panas dari prosesor ke cairan pendingin. Yang kedua, radiator, yaitu tempat panas cairan dilepas, biasanya dilengkapi kipas untuk disipasi panas. Yang ketiga, tubing dan pump, yaitu selang anti bocor dan pompa yang mengatur sirkulasi cairan pendingin. Nah, sebagai contoh, di sini saya ada sebuah I/O water cooler dari brand Segotep, yaitu Beeper 240 ARGB. Dengan paket penjualan yang lengkap serta dilengkapi nyala-nyala ARGB, Beeper 240 ARGB ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk dipinang. Di harga yang tidak sampai 700.000, menjadikan I/O water cooler ini salah satu yang terworth it untuk dibeli. Selang radiatornya sudah menggunakan double protection. Water pumpnya menggunakan teknologi 8 motor, teknologi alloy bearing yang lebih tahan lama, teknologi low inertia pada baling-baling pompa untuk meningkatkan kecepatan sirkulasi cairan radiator, dan juga pure copper base, serta ARGB mirror pada copper water block. Oke, kembali ke topik. Antara I/O water cooler dan cooler tower, mana sih sebaiknya yang kita pilih? Kedua jenis CPU cooler tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk I/O water cooler memiliki kelebihan seperti pertama, sleek dan modern, apalagi kalau menggunakan ARGB, langsung bikin PC terlihat estetik. Cocok buat build minimalis karena hemat space di sekitar CPU. Cocok untuk mobo high-end dan pamer keindahannya. Yang kedua, pendinginan yang konsisten. Dengan cairan sebagai media pendingin, I/O lebih stabil menghandle suhu tinggi saat overclock atau gaming berjam-jam. Yang ketiga, suhu lebih rendah saat load tinggi. Di benchmark, I/O water cooler umumnya lebih unggul dibanding air cooler tower di workload yang berat. Sedangkan kekurangan I/O water cooler yaitu yang pertama, harganya jauh lebih mahal daripada rata-rata harga cooler tower pada umumnya. Kadang-kadang yang entry level saja bisa 2-3 kali lipat harga CPU cooler tower. Yang kedua, resiko kebocoran cairan. Walaupun kasusnya jarang, resiko bocor tetap ada karena cooler ini mengandung cairan. Tidak cocok bagi orang-orang yang parno. Yang ketiga, daya tahan atau durability. Rata-rata masa pakai I/O water cooler biasanya di kisaran 3 hingga 5 tahun saja. Setelah itu, performanya akan menurun drastis. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti berkurangnya jumlah cairan, pompanya melemah, sumbatan pada radiator, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau sudah berumur, kadang-kadang muncul penyakit noise pump, yaitu pompa yang mulai berisik karena mengalami keausan. Lalu, untuk cooler tower memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, harganya terjangkau. Banyak cooler tower yang harganya setengah dari I/O water cooler memiliki performa yang mumpuni, mampu menyaingi I/O water cooler 240 mm. Yang kedua, daya tahan tinggi. Tanpa pompa atau cairan, cooler tower bisa tahan 10 tahun lebih, asal fan-nya masih hidup. Yang ketiga, nol resiko alias zero risk. Tidak memiliki resiko kebocoran cairan, aman untuk jangka panjang. Sedangkan kekurangan dari cooler tower adalah yang pertama, problematik dengan casing kecil dan slot RAM. Kadang suka nutup slot RAM sehingga bentrok dengan RAM berprofil tinggi. Yang kedua, kurang estetik dan terkesan jadul. Suka menutup keindahan motherboard jika memakai motherboard high-end. Yang ketiga, sangat tergantung dengan aliran udara di dalam casing. Jika aliran udara di dalam casing terganggu, suhu bisa tinggi dan pendinginan kurang efektif. Lalu sebaiknya kita pilih I/O water cooler atau cooler tower. Berikut adalah opini saya. Pilih I/O water cooler jika pertama, teman-teman ingin estetika, PC-nya tampil keren dan futuristis. Yang kedua, butuh pendingin yang stabil dan powerful, suka overclocking.
Kemudian pilih cooler tower jika pertama, budget terbatas tapi ingin CPU-nya tidak overheat. Kedua, nggak mau mikir resiko kebocoran. Ketiga, ingin cooler yang awet dan tahan bertahun-tahun. Oke teman-teman, setelah menonton video ini, teman-teman pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.